Oke. Ya, jadinya masih dalam penjelasan slide ya supaya ini ya apa namanya sebelum UTS kalian ada ini ya apa namanya kelas menggunakan suara juga gitu ya. Jadinya ini ya bagi yang malas juga membaca gitu kan saya bacain sekarang gitu ya. Gitu. Kurang lebih ya. Jadi topik kali ini adalah sensor and transducer ya. Oke, jadi sensor ya, sensor itu apa gitu ya. Gitu. Jadinya filmnya disensor gitu ya. Ini sebenarnya sensor film itu kan mendeteksi adegan yang berbahaya untuk ditonton anak-anak dan itu ini ya mendeteksi adegan yang dan itu dihilangkan itu sebenarnya kan ya bukan memburamkannya yang di sensor gitu ya tapi seperti itu ya. Ini sedikit tata bahasa yang salah di sana ya. Jadi perangkat ya modul atau mesin dari subsistem bertujuan untuk mendeteksi peristiwa atau peristiwa ini misalnya suhu gitu ya, kelembaban udara, getaran, suara dan sebagainya ya. Perubahan di lingkungan dan mengirim informasi ke elektronik lain seringkali merupakan prosesor komputer gitu ya. Tuh, dia mengirimkan dalam sinyal digital dan analog gitu ya berupa arus yang sangat 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 lemah gitu ya makanya perlu banyak resistor di sana umumnya. Sensor selalu digunakan dengan elektronik lainnya ya nggak bisa sensor itu hidup sendiri misalnya kalian punya suhu kelembaban kalian pegang pinnya tiba-tiba kalian bisa mengukur suhu ya enggak gitu ya karena memerlukan microcontroller ya seperti itu. Ya, sebenarnya ini kan ya termometer digital itu juga ada microcontrollernya di dalam gitu ya. Jadi sensornya bekerja sama dengan ini dan menampilkannya dalam LED kan gitu ya. Oke, sensitivitas sensor. Ini sensitif ya. Sensitifnya seberapa sih? Ya. Jadi sensitivitas sama akurasi itu beda ya. Jadi misalnya kalau kita kan sensitivitasnya panas, sejuk atau dingin gitu kan ya. Kita nggak sensitif berapa derajat Celcius, apalagi berapa koma derajat Celcius gitu kan ya. Jadi sensitivitas ini misalnya gini, kalau jarak per mili ya, atau per nanometer gitu ya, misalnya milimeter atau nanometer gitu misalnya. Kalau suhu misalnya per 1 derajat Celcius ya, atau per 0,1 derajat Celcius itu jangan beda. Jadinya misalnya mengukur suhu sama-sama 30, misalnya kalau mengukur suhu menggunakan DHT 11 ya dapatnya ini ya 36 gitu kan ya. 36, berapa gitu, 36,1 sama 36,9 kan bedanya di sana sensitivitas sensor seberapa sensitif sih dia gitu ya. Gitu. Jadinya berubah dikit suhu dia bisa deteksi gitu ya. Jadi kalau perasaan yang sensitif itu ini ya diganggu dikit sudah ini gitu ya misalnya beda ya. Iya. Oke, jadinya sensor yang baik ya. Jadinya sensor yang baik itu apa gitu ya di sini ya. Di dalam merancang TA nanti harus mempertimbangkan ini. Sensitif terhadap properti yang diukur ya, ya. Jadinya sensitif terhadap properti yang diukur saja ya. Kalau sensor suhu ya sensitif terhadap suhu saja, jangan sensitif terhadap perkataan orang gitu ya, enggak ya. Jangan seperti itu. Ya, tidak sensitif terhadap properti lain yang memungkinkan ditemukan penerapannya dengan sampai sensitif terhadap angin. Kalau kalau kena angin pengukuran suhunya berubah, jangan sampai gitu ya. Cukup kopi aja yang ditiup jadi sejuk gitu kan ya. Tidak mempengaruhi properti yang diukur. Jadinya mengukur misal-misal mengukur suhu udara tidak menyebabkan udara panas gitu ya. Tidak mengukur suhu badan tidak membuat orang yang diukur badannya kesetrum yang seperti itu ya. Tidak mempengaruhi walaupun kadang kita nggak nyaman kalau misalnya dijepit termometer 24 jam gitu kan ya siapa juga yang mau gitu. Oke, resolusi. Nah, resolusi sensor adalah perubahan terkecil yang dapat deteksi. Gitu ya. Jadinya apa namanya di sini ya, resolusinya itu berupa output digitalnya seberapa range-nya gitu ya. Intinya dari berapa sampai berapa derajat Celcius. Intinya misalnya kalau di HT11 kalian cemplungin kalian rebus gitu ya rusak dia karena sensitivitasnya ada 50 derajat Celcius. Sedangkan kalau kita rebusan itu bisa sampai 100 derajat Celcius dan lebih. Seperti itu ya. Ini resolusi ini penjelasannya. Intinya misalnya sana ya.
Jadi ada batas maksimum dan ada perubahannya gitu ya. Jadi kalau akurasi itu ya ini ya, apa namanya, seberapa akurat ya, seberapa akurat jadinya ada perbandingan. Misalnya kalau, termometer digital diukur dengan termometer, raksa ya, yang tidak menggunakan listrik gitu misalnya dan sebagainya ya. Jadinya, saya sangat tidak setuju misalnya kalau TA-nya itu ada kalibrasi sebenarnya gitu ya. Sebenarnya biarkan, sensor itu apa adanya. Kalau kalibrasi itu sebenarnya urusan, ini ya, urusan di, orang yang pakar di bidangnya. Misalnya yang mengerti ilmu lingkungan, yang mengerti, ilmu kelistrikan dan sebagainya gitu ya. Kita IT di sini merancang suatu sistem, bukan membuat sensornya gitu kan ya. Sana sangat beda ya. Oke, itu tentang sensor, intinya selanjutnya tentang transducer ya pengerangkat yang mengubah energi dari satu ke energi lain. Jadinya transducer itu adalah ini ya basic daripada sensor. Ini ya sebenarnya bagaimana suatu sensor bisa membuat angka gitu kan ya. Jadinya badan kita kan tidak ada transducer yang mengkonversi ke derajat Celcius gitu. Misalnya kita celupkan tangan ke air rebusan, tiba-tiba di otak kita muncul 50 derajat Celcius, kan tidak ada karena kita tidak memiliki transducer. Kita hanya merasa tangan kita panas ya, saraf kita panas gitu aja, tapi tidak mentransduskan sebagainya. Nah, transducer ini tujuannya mengubah ke sinyal listrik gitu ya. Jadinya sebenarnya hampir semua sensor itu adalah pembangkit listrik gitu ya. Pembangkit listrik ininya kalau DHT11 adalah pembangkit listrik tenaga panas gitu ya, misalnya kan itu ya. Tapi tidak efisien sehingga digunakan sebagai sensor gitu ya. Itu. Dia mengubah energi panas menjadi energi listrik ya, berupa sinyal gitu ya. Ini kalau misalnya 36,02 derajat Celcius, sinyalnya bentuknya seperti apa gitu. Dari sana diterjemahkan oleh microcontroller dan dapatlah angka 36,02 gitu. Yang digunakan untuk otomatisasi pengukuran dan sistem kontrol mana sinyal listrik dikonversi ke dan dari jumlah fisik lainnya ya. Energi gaya torsi dan sebagainya gitu. Ini bisa dari ke ini ya. Torsi itu digunakan untuk ini ya ngegas gitu. Gas ini kecepatan daripada kekuatan. Jadi berapa cc gitu ya, berapa cc dari mobil gitu atau ini kan ya. 150 cc, 250 cc gitu kan, itu kecepatan maksimum yang bisa dilakukan. Ini sebenarnya semakin tinggi torsi semakin berat putaran rodanya kalau kita putar manual pakai tangan gitu ya sana. Cair dan sebagainya. Intinya sana bisa ini semakin gelap luar semakin cerah penerangan dan sebagainya. Bisa dari transducer input ke transducer output gitu ya. Dan transduksi ya, terakhir, proses mengubah satu bentuk energi ke bentuk energi lain sebagai transduksi. Semua sensor elektronik mentransduksikan ya energi yang diukur ya, suhu kelembaban menjadi sinyal digital atau analog yang sebenarnya adalah arus listrik yang sangat kecil seperti penjelasan saya tadi. Ya, oke, itu cara kerjanya, dibaca-baca nanti saya keluari di UTS itu ya. Oke, seperti itu ya. Oke, terima kasih.